Oke, kita tahu bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang ya. Ilmu pengetahuan selalu berkembang ya. Apa yang hari ini kita anggap sebagai fakta ya atau kebenaran, nah, mungkin beberapa tahun lagi, beberapa puluh tahun lagi atau beberapa tahun yang akan datang ya, di masa depan nanti ini bisa dianggap sebuah kesalahan kayak gitu. Kenapa? Ya karena ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Apa yang hari ini kita percaya sebagai sebuah fakta, itu masa depan nantinya itu bisa menjadi sebuah hal yang salah kayak gitu. Nah, hal ini terjadi karena apa sih? Karena orang-orang ya, itu ingin mencari kebenaran ya. Kebenaran akan fenomena yang ada di alam semesta ini gitu. Nah, hal ini juga terjadi pada ilmuwan kimia pada masa lalu ya. Ilmuwan kimia dahulu ya. Di sekitar pada abad 17 sampai 19 Masehi itu terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat ya, sampai muncul revolusi industri gitu. Nah, di sini itu terjadi salah satu yang berhubungan sama materi yang kita bahas, hukum-hukum dasar kimia ini, itu terjadi pada teorinya Dalton. Nah, apa yang terjadi dengan teorinya Dalton? Nah, Dalton menyebutkan bahwa partikel terkecil dari suatu zat itu adalah atom ya. Nah, partikel terkecil dari suatu zat itu adalah atom, di mana nanti atom bergabung dengan atom yang lain, nah, itu akan membentuk suatu senyawa ya, di mana suatu senyawa ini memiliki perbandingan massa tertentu ya. Jadi Dalton menyebutkan bahwa partikel terkecil dari suatu zat itu disebut sebagai atom, di mana nanti atom-atom bergabung dengan atom yang lain itu membentuk suatu senyawa. Jadi Dalton belum tahu bahwa atom-atom itu dapat bergabung dengan atom sejenisnya ya, atomnya sendiri ya, atau yang bisa kita sebut sebagai molekul kayak gitu. Jadi Dalton belum meyakini ini. Nah, dari sini hal ini bukan dibantahkan ya, ini disanggah atau apa ya bahasanya ya, bukan dibuktikan tapi disanggah oleh ilmuwan yang namanya Guy Lussac ya, kayak gitu. Kenapa Guy Lussac bisa menyanggah kayak gitu? Apa sih yang dilakukan Guy Lussac? Guy Lussac itu dia menerbangkan balon udara setinggi 7.000 meter ke langit. Nah, tujuannya buat apa? Untuk mengambil sampel udara ya. Kenapa sih sampai ke 7.000 meter di atas langit? Ya agar dia mengambil sampel udaranya itu masih murni ya. Kira-kira kayak gitu. Dia ngambil sampel udara yang murni. Nah, setelah itu, setelah ditimbang, setelah diukur, ternyata kita tahu bahwa air itu dibentuk dari ya, setelah diukur ternyata air itu dibentuk dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Nah, ternyata setelah diukur volume dari oksigen itu setengah dari volumenya
volume H2O atau volume bukan H2 ya, tapi volume air gitu. Ternyata nah dari sini disimpulkan bahwa unsur, nah ternyata itu unsur dari sini disimpulkan bahwa unsur yang bereaksi dengan unsur lain itu tidak hanya dalam atom bebas atau yang biasa kita sebut sebagai monoatomik ya, tapi ternyata juga bisa dalam bentuk molekul. Nah, tapi sebenarnya hal ini nanti yang menjelaskan itu adalah nanti masuknya ke hipotesis Avogadro ya. Jadi Gay-Lussac belum bisa menjelaskan ya. Sebenarnya Gay-Lussac cuma memberi kesimpulan seperti ini, artinya adalah bahwa ternyata volume hidrogen ditambah setengah volume oksigen ya, itu hasilnya nanti adalah ini ya, satu satuan volume hidrogen reaksikan dengan setengah satuan volume oksigen, itu hasilnya adalah satu satuan volume dari air gitu. Jadi dia belum tahu bahwa ternyata H itu nanti rumusnya adalah H2 gitu ya. Terus oksigen itu bentuk rumusnya adalah O2 dan air adalah H2O, sehingga nanti perbandingan adalah 1, ini setengah, ini 1. Nah, rumus ini sebenarnya dijelaskan oleh penemuan bentuk unsur dalam bentuk molekul itu dijelaskan di hipotesis Avogadro. Nah, jadi Gay-Lussac menemukan apa sebenarnya? Nah, Gay-Lussac itu sebenarnya menemukan ini ya, bahwa ternyata hukum perbandingan gas ya, hukum keempat atau hukum perbandingan gas itu adalah pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Artinya apa? Misal tadi kita punya satu satuan volume hidrogen ya, bereaksi dengan setengah satuan volume oksigen, itu akan menghasilkan satu satuan volume air ya. Dari sini ternyata kita tahu bahwa hidrogen itu memiliki rumus molekul H2, dia molekul diatomik ya. Oksigen memiliki rumus molekul O2 ya, karena setengah berarti ini 1, ini setengah, dan ini nanti satu satuan volume air, berarti 1, air itu rumus molekulnya H2O, dimana ini ketika ini ada kata-kata bilangan bulat dan sederhana berarti kita kalikan 2 ya. Ingat persamaan reaksi agar mudah kita buat ke bilangan bulat, berarti adalah 2 satuan volume hidrogen ditambah 1 satuan volume oksigen akan menghasilkan 2 satuan volume air gitu. Sehingga mudahnya di hukum perbandingan volume ya, atau hukum dari Gay-Lussac, nah, itu adalah mudahnya nanti adalah bahwa volume gas 1 dibanding volume gas 2 itu sama dengan koefisien gas 1 dibagi dengan koefisien gas 2. Nah, maksudnya bagaimana? Misal di sini kita buat contoh ya. Ini kita buat contoh. Berapa volume air yang dihasilkan jika oksigen
yang digunakan adalah 350 ml. Itu berapa volume H2O yang dihasilkan jika oksigen yang digunakan adalah 350 ml. Di sini kita punya air dan kita punya oksigen. Nah, berarti VH2O per VO2 itu sama dengan perbandingan koefisien H2O. Ya. Koefisien H2O-nya adalah 2, oksigennya 1 ya. Berarti ini adalah 2/1. Nah, gini. Oke, sehingga volume H2O-nya ya ditanyakan per volume oksigennya adalah jika oksigen yang digunakan adalah 350 ml, berarti ini 350 ml sama dengan 2/1. Sehingga volume H2O yang dihasilkan adalah 2 dikali 350 ml. Maaf nggak kelihatan. Oke, VH2O per 350 ml adalah 2/1 ya. Sehingga volume H2O nya adalah 2 kali 350 ml adalah 700 ml. Nah, itu adalah volume air yang dihasilkan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, nah, berapa volume hidrogen yang dibutuhkan? Nah, berapakah volume hidrogen yang dibutuhkan? Ya sama, berarti VH2 per VO2 kan? Sama dengan VH2 koefisiennya berapa di sini? VH2 koefisiennya berapa tadi? VH2 koefisien H2-nya adalah 2 ya. Oksigen koefisiennya 1 ya kan? Di sini ya. Berarti VH2 per V oksigennya 350 ml sama dengan 2/1. Sehingga volume hidrogennya adalah 700 ml. Itu adalah hukum Gay-Lussac. Hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Di sini batasannya di mana? Pada suhu dan tekanan yang sama. Berarti cirinya nanti adalah pada saat P dan T sama. Gitu. Nah, perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien ya, kayak gitu. Jadi perbandingan volume itu sebanding dengan perbandingan koefisiennya ya. Ingat ini. V gas 1 per V gas 2 sama dengan koefisien gas 1 per koefisien gas 2. Nah, sebenarnya kita bisa menuliskan seperti ini itu berkat jasa dari hipotesis Avogadro. Karena Avogadro yang mengetahui ini ya. Nah, yang menyimpulkan itu di si Avogadro-nya ya. Karena apa? Karena tadi sebenarnya Gay-Lussac juga nggak tahu sih. Gay-Lussac nggak tahu kan sebenarnya oksigen sama hidrogen membentuk air itu persamaan reaksinya kayak gimana yang benar, rumus kimianya kayak gimana yang benar, karena pada saat itu belum diketahui ya, masih mengikuti teorinya Dalton bahwa unsur-unsur yang bergabung menjadi senyawa itu dalam bentuk atom. Nah, ternyata itu kan salah. Nah, itu karena tadi ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Nah, sekalian kita jelaskan lanjut ke hipotesis Avogadro tadi ya. Gitu. Nah, unsur yang bereaksi dengan unsur lain itu tidak hanya dalam atom bebas atau dalam bentuk monoatomik, tapi ternyata juga bisa dalam bentuk molekul. Oke, tadi sebelumnya Avogadro menyatakan bahwa unsur-unsur itu tidak hanya pada keadaan bebasnya itu tidak hanya terdapat dalam bentuk atom atau bersifat mono atau bentuknya monoatomik ya,
tapi juga bisa dalam bentuk molekul. Maksudnya gimana? Bahwa ternyata unsur dalam keadaan bebas tidak hanya dalam bentuk atom tunggal ya, atau sendirian kayak kamu ya. Nah, itu disebut sebagai unsur monoatomik ya. Tapi juga bisa dalam bentuk molekul. Nah, maksudnya molekul gimana? Molekul itu atom-atom yang sama saling berikatan ya. Nah, contohnya apa aja? Bahwa ternyata gas hidrogen itu bukan H ya, tapi ternyata adalah molekul H2. Gas oksigen itu bukan atom O tunggal, tapi molekul O2. Kemudian adalah F2, ada Cl2 ya, dan lain-lain. Ternyata juga ada unsur yang ternyata membentuk molekul sampai berikatan dengan sendirinya sebanyak 8, seperti S ya, atau S6 ya. Kemudian fosfor, P4, P6, dan lain-lain. Nah, ini yang menyatakan siapa? Ini yang menyatakan adalah Avogadro ya. Setelah itu, nah setelah terjadi ya perkembangan teori atom, mulai ditemukannya muatan elektron ya, mulai ditemukannya proton, neutron ya, itu bahwa apa yang dikatakan Avogadro itu mulai banyak dipercayai orang, dan kemudian Avogadro juga setelah melakukan banyak percobaan ya, banyak eksperimen ya, dia membuat sebuah hipotesis yang disebut sebagai hipotesis Avogadro ya, bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang volumenya sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Artinya apa? Pada saat suhu T dan P itu sama ya, maka perbandingan volume gas yang volumenya sama itu memiliki jumlah molekul yang sama pula ya, bahwa V per N itu selalu konstan atau tetap. Dari sini berarti bisa dibuat sebuah perbandingan bahwa nantinya volume gas 1 per volume gas 2 itu sama dengan jumlah molekul gas 1 per jumlah molekul gas 2. V1 per V2 sama dengan N1 per N2, di mana N ini adalah jumlah molekul atau jumlah partikelnya ya. Oke, karena tadi ya di hukumnya Gay-Lussac ya, itu kan berlaku bahwa pada suhu dan tekanan tertentu ya, volume gas-gas hasil reaksi dan pereaksi itu merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana, atau sederhananya bahwa V1 per V2 itu sama dengan koefisien 1 per koefisien 2 ya. Dua rumus ini dijadikan satu, nantinya adalah bahwa V1 per V2 sama dengan ya, sama dengan N1 per N2 sama dengan koefisien 1 per koefisien 2. Nah, inilah yang disebut sebagai hipotesis Avogadro. Oke, penerapannya gimana? Penerapannya adalah misal kita punya reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen menghasilkan uap air ya. Penyetaraan reaksi ini diperoleh bahwa volume gas hidrogen itu sebanyak 2 satuan, oksigen 1 satuan dan hidrogen 2 satuan. Nah, dari sini dapat membuat sebuah perbandingan bahwa perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien ya. Perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan molekul ya. Bahwa di sini perbandingannya adalah 2 banding 1 banding
2. Artinya kalau nanti kita punya 2 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas oksigen akan menghasilkan H2O sebanyak 2 liter. Kan kayak gitu. Kalau kita punya 4 liter gas hidrogen dengan 2 liter gas oksigen akan menghasilkan 4 liter uap air. Kalau di sini kita memiliki 2 molekul hidrogen dengan 1 molekul oksigen akan menghasilkan 2 molekul uap air ya. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, kalau di sini 1 molekul, nah, kemudian oksigennya berarti adalah 2:1. Berarti kalau 1 oksigennya adalah setengah molekul. Di sini juga 1 molekul. Nah, itu adalah hipotesis dari Avogadro. Nah, dimana kalau 1 molekul, nah, di sini ya, kita taruh yang lain ya. Nah, ini biar kelihatan. Nah, misal tadi ya, 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Bandingannya adalah 2:1:2 ya. Kalau di sini 2 molekul ya, dan 1 molekul H2O-nya adalah 2 molekul. Dimana 2 molekul gas hidrogen ini memiliki berapa atom ya? Berarti ada 4 atom H, ya kan? 1 molekul hidrogen memiliki 2 atom H, kali 2 berarti ada 4 ya. Oksigen 1 molekul berarti isinya adalah 2 atom O ya, kayak gini. Nah, di H2O itu isinya ada apa? Isinya adalah 4 atom H plus 2 atom O ya. Jadi semuanya masih seimbang ya, dia masih memenuhi persamaan reaksi. Nah, contoh soal dari hipotesis Avogadro dan hukum perbandingan volumenya itu apa? Nah, kayak gitu. Misal soalnya adalah seperti ini ya. Contoh soalnya seperti ini. Nah, gas hidrogen dengan gas nitrogen bereaksi membentuk amonia ya, sesuai dengan persamaan reaksi ya, H2 plus N2 menghasilkan amonia adalah NH3 ya. Dimana kalau ini sudah disetarakan, berarti di sini 2, di sini 3 ya. Jika 300 ml gas hidrogen direaksikan dengan 200 ml gas nitrogen, berapakah gas amonia yang terbentuk? Nah, kayak gitu. Berapakah gas amonia yang terbentuk? Oke. Nah, dari sini kita tulis reaksinya 3H2 plus N2 menghasilkan 2NH3. Jadi kalau kita lihat dari koefisien ini berarti perbandingannya adalah 3:1:2 kan ya gitu ya. Nah, dari soal ini kalau kita mau mencoba satu-satu, yang pertama adalah dengan patokan gas hidrogen ya. Artinya kalau kita memakai gas hidrogen itu berarti nanti adalah VN2 per VH2 sama dengan
koefisien N2 oke, maaf, mudahnya kayak gini aja. Oke, tadi kita memiliki gas hidrogen 300 mili, gas nitrogen 200 mili ya. Kalau kita perbandingannya kan 3:1:2. Artinya kalau kita memiliki gas hidrogen 300 mili, maka nitrogen yang bereaksi adalah 3, 1 berarti adalah 1/3 kali 300 mili ya. Berarti adalah 100 ml. Dan amonia yang dihasilkan adalah 2/3 kali 300 mili, berarti adalah 200 ml. Ini skenario yang pertama. Nah, sekarang kalau kita patokannya pakai gas nitrogen, gas nitrogennya adalah 200 mili ya. Kalau nitrogennya 200 mili, maka hidrogennya berapa? Berarti 3 per koefisien nitrogennya adalah 1 kali 200 ml. Berarti hasilnya adalah 600 ml. Nah, amoniaknya berapa? Berarti ya 2 per 1 kali 100 ml. Berarti adalah 200 ml. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Nah, gitu. Nah, kita memiliki hidrogen adalah hanya sebesar 300 mili dan nitrogen sebesar 200 ml. Nah, kalau dari reaksi yang pertama, hidrogennya 300 mili, nitrogennya 100 mili. Ya, berarti masih sisa 100 menghasilkan 200 mili NH3. Ini berarti benar. Kalau yang kedua, pakai kemungkinan yang kedua, kalau kita pakai patokannya nitrogen, nitrogennya kita buat 200 mili. Kalau nitrogennya 200 mili, butuh hidrogen sebesar 600 mili. Nah, padahal kita punyanya cuma 300 mili, berarti ini tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena hidrogen yang dimiliki hanya 300 ml. Nah, berarti berapa gas amonia yang terbentuk adalah 200 ml. Dari sini berarti kita buat rumus tadi ya, VNH3 per V siapa? Berarti patokannya adalah hidrogen. Berarti VH2 sama dengan koefisiennya adalah 2/3 ya. Berarti VNH3 per 300 mili sama dengan 2/3 ya. Dari situ berarti VNH3 nya adalah 2/3 kali 300 mili adalah 200 mili. Nah, itu adalah contoh penerapan dari hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Untuk hipotesis Avogadro itu tinggal mengubah volume menjadi jumlah molekul saja. Nah, oke. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk materi hukum dasar kimia. Kelima-limanya sudah dijelaskan. Semoga sedikit memberi penjelasan untuk kalian. Nah, jika ada yang masih kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, mungkin bisa dituliskan di komentar. Mungkin akan bisa saya jawab. Atau untuk murid-murid saya, mungkin silakan bisa dibahas di aplikasi yang sudah saya berikan. Oke, terima kasih. Selamat belajar ya. Tetap di rumah aja.